Dan yang dibicarakan bagaimana kita bisa menghasilkan 5.000 pemimpin yang berintegritas. 5.000 pemimpin seperti Daniel, Yusuf, Esther. Itu didiskusikan bersama-sama. Kontribusi dari LPMI apa, kontribusi dari Perkantas apa, kontribusi dari TCI apa, kontribusi dari GAMKI apa, kontribusi dari jaringan, supaya menghasilkan 5.000 pemimpin ini. Kalau ada 5.000 pemimpin ke depan itu seperti Daniel, Yusuf, dan Esther, dampaknya kan besar sekali itu. Itu pertemuan itu menghasilkan itu. Shalom, salam sehat para sahabat Narwastu. Ini adalah podcast ke-349. Kali ini kami undang seorang sahabat Narwastu, seorang cendekiawan Kristen, yang termasuk dalam 21 tokoh Kristiani inspiratif 2017 pilihan majalah Narwastu. Beliau ini sekarang menjabat sebagai anggota pembina Yayasan LPMI. Beliau pernah menjadi ketua umum Yayasan LPMI dan mantan direktur nasional LPMI, termasuk juga dalam pelopor dan tokoh senior dalam komunitas tokoh-tokoh muda Kristen seperti pengurus LPMI, Perkantas, GAMKI, Jaringan Dua Pemuda, dan beberapa organisasi pemuda lainnya. Di masa mudanya, beliau termasuk aktivis GMKI Yogyakarta dan pernah juga menjadi pengurus Persatuan Inteligensia Kristen Indonesia DPC Surabaya. Waktu itu beliau aktif di PIKI bersama almarhum Bapak Profesor J.E. Saitapi. Jadi beliau ini sebagai seorang intelektual, sebagai aktivis Kristen, ingin juga nanti memberikan harapan, apalagi bulan Agustus 2025 ini, bangsa kita merayakan hari kemerdekaan ke-81 tahun. Beliau adalah Bapak Pendeta Dr. Andus William Wairata, Magister Teologia. Kami biasanya manggil beliau Bang Pendeta Wim. Kita sapa beliau. Shalom Bang Wim. Salam Bang Jondro. Salam sehat Bang ya. Puji Tuhan, ya. sehat. Terima kasih Bang ya. Ini pagi-pagi kita sudah bertemu di kantor Narwastu seperti kesepakatan kita. Kita akan sharing, berbagi tentang apa yang Abang lihat, apa yang Abang rasakan dengan situasi bangsa kita saat ini. Siap. Bang Pendeta Wim, ini 81 tahun Indonesia merdeka. Ya, kita harus jujur mengakui situasi bangsa kita tidak baik-baik saja ya. Masih ada korupsi yang bikin heboh ya di Badan Gizi Nasional BGN dalam program makan bergizi gratis. Juga ada korupsi yang terjadi di kalangan penegak hukum oleh oknum Janpitsus kemarin. Kemudian juga kita lihat approval rating Pak Prabowo Subianto sebagai presiden juga turun drastis dari 81% menjadi 51%. Di satu sisi ini bulan Agustus. Kita lihat di media sosial ya, walaupun Panglima Menko Polhukam Pak Jenderal TNI Purnawirawan Jamari Caniago, situasi bangsa kita aman, baik dan terkendali. Tapi ketika pengusaha memagari pusat perbelanjaan mall dengan pagar-pagar tinggi, ini kan sebuah indikasi ada apa sebenarnya yang terjadi. Abang sebagai pemerhati sosial dan politik, ya, yang juga mencermati bagaimana pergerakan aktivis-aktivis muda ya, bagaimana Abang memaknai ini? Silakan Bang. Iya Bang Jondro dan pemirsa sekalian, sebagai seorang hamba Tuhan, juga pemerhati di bidang sosial, juga pengamat, amatiran lah soal situasi kondisi politik bangsa ini. Saya menilai bahwa situasi ini, saya sepakat dengan Bang Jondro, bahwa tidak baik-baik saja kondisi bangsa ini. Dengan indikasi-indikasi yang Bang Jondro katakan tadi, ya tidak baik-baik saja. Karena itu, dengan situasi ini kita kemudian tidak boleh berdiam diri sebagai anak bangsa. Apalagi kita juga sebagai orang-orang yang percaya bahwa kita masih
punya pengharapan, Bang. Punya pengharapan bahwa bangsa ini ke depan lebih bagus. Walaupun kondisi seperti dikatakan Bang Jondo tadi, itu juga hal yang sangat tepat. Kenapa saya bilang kita masih punya pengharapan? Karena satu, ada banyak orang punya hati untuk bangsa ini. Melalui media sosial, melalui media massa, kita bisa melihat bagaimana orang-orang yang punya hati itu muncul karena keprihatinan, dan mereka menyuarakan itu, bahwa pengharapan itu tidak bergantung pada satu orang. Bangsa ini juga memang pimpinan kita, Pak Presiden Prabowo, yang tadi seperti Abang katakan itu, mengalami situasi-situasi seperti itu, tapi pengharapan itu tidak hanya pada satu presiden. Pengharapan pada semua stakeholder bangsa ini. Termasuk di dalamnya, kalau Abang sebut tadi, tentang generasi muda. Dan generasi muda Kristen misalnya. Mereka juga berpikir, mereka berdoa, mereka berharap. Dan mereka memberikan kontribusi-kontribusi yang maksimal dalam konteks mereka masing-masing. Gamki dengan kegerakannya, Perkantas dengan kegerakannya, LPMI dengan kegerakannya, Jaringan Doa dengan kegerakannya, juga TCI dengan kegerakan, bahkan lembaga-lembaga yang lain lagi. Anak-anak muda yang masih punya pengharapan kalau saya, Bang Jondro. Walaupun di satu sisi kita prihatin. Nah, itu yang pertama. Tetap saja dalam situasi ini harus ada pengharapan. Karena Abang sempat ngomong soal kita harus berikan solusi. Nah, kita tidak mau kemudian terpuruk dalam situasi ini, kemudian kita menyesali. Karena itu tidak boleh disesali, tapi kita harus cara pikir kita bagaimana kita berikan solusi terhadap situasi ini. Nah, yang kedua tadi, Bang, karena masih punya pengharapan, tapi yang kedua ini juga menjadi satu bahan renungan yang serius bagi kita. Kita coba flashback sebenarnya. Proses yang boleh kita alami, seperti proses pemilihan umum yang kita lakukan pada 2-3 tahun yang lalu. Itu juga menjadi satu bahan perenungan yang serius sekali bagi kita. Sebenarnya, kenapa saya bilang perenungan, supaya bangsa kita ini dicerdaskan. Memilih orang itu bukan karena popularitas sebenarnya. Bukan karena elektabilitas. Tetapi harus orang yang punya pemikiran yang cerdas. Orang yang punya bisa memberikan solusi, bisa benar-benar berkualitas begitu loh, Bang. Itu perenungan kita sebenarnya. Bukan saya untuk elit, tetapi juga untuk semua masyarakat Indonesia. Supaya cerdas di dalam kita menentukan sikap begitu loh. Karena kita tidak bisa mengatakan, kita tidak bisa menyalahkan siapa-siapa. Kan kita kembali menyalahkan diri kita sendiri juga. Karena kita yang memberikan suara, kita yang memberikan kepercayaan. Dan kalau ini kita hadapi, kita harus renungkan kembali. Apakah yang kita tentukan pengalaman-pengalaman masa lalu itu kemudian menjadi sesuatu yang bagus, atau justru kita penyebabnya. Karena kita tidak menggunakan akal sehat kita ketika kita memilih. Kita hanya melihat, populer, kemudian elektabilitas. Tapi kita tidak berpikir dan kita tidak kritis soal kualitas. Itu poin penting di situ, Bang. Iya. Itu perenungan yang sangat serius. Karena dampak yang terjadi seperti Abang katakan tadi, sudah 81 tahun. Kita masih seperti orang baru mulai gitu loh, Bang. Harusnya posisi kita sekarang ini sudah ada pada level yang sangat menggembirakan. Kayak kita mau menuju Indonesia emas 45 apa? Iya, 2045 kan? 2045. Jangan sampai kemudian seperti dikatakan si Bang Adrian Napitupulu kan. Bukan Indonesia emas, tapi Indonesia cemas. Nah, itu yang terjadi. Nah, jadi kalau saya kembali kepada itu poin kedua ya, perenungan bagi kita. Supaya kita harus lebih cerdas dalam berpolitik, di dalam apa saja pun harus lebih cerdas. Jangan terpikat, jangan tergoda dengan popularitas. Itu poinnya. Yang ketiga, Bang, menyingkapi... Sambil minum, Bang, ya? Ya. Ya, silakan. Menyingkapi situasi yang dibilang Abang tadi kan, korupsi MBG, korupsi macam-macam lah. Lalu kemudian ratingnya Pak Prabowo, tingkat kepercayaan kan masyarakat itu turun dari 81% jadi ke 51, 30% turunnya. Itu gede banget itu. Dan belum pernah terjadi selama ini.
Nah, lalu kemudian situasi seperti di mal-mal, kemudian dibangun pagar, kan itu situasinya menggambarkan hal-hal yang sangat mengkhawatirkan kan itu. Sebuah anomali, tidak Anomali, biasa ya. tidak biasa, dan itu baru pernah terjadi, Bang. Lalu kemudian apalagi yang baru pernah terjadi seperti Mungkin di Jabodetabek bahaya begal itu, Bang. nah, sebenarnya kalau kita melihat ini kan sebenarnya mudah kok dibaca kok Bang itu. Di mal-mal bangun tembok, ada banyak begal. Di satu sisi terjadi pergumulan-pergumulan seperti yang tadi Abang katakan itu. Kan ini mudah sekali baca, seperti sedang diatur situasi itu. Ada unsur kesengajaan di situ. Untuk apa? Supaya masyarakat itu menjadi tidak berani lagi memberikan suaranya yang tentang keberadaan ini. Kalau istilah kasarnya itu membungkamkan suara-suara yang kritis itu. Nah, Bapak Prabowo sendiri katakan, saya sering diserang, saya sering dikritik, saya sering dijelek-jelekan. Ya, bahkan ada para profesor mengatakan Indonesia gelap. Yang menarik bagi saya adalah dia mengatakan justru orang-orang kritis ini malah disuruh pindah ke luar negeri gitu loh. Padahal kan beliau sendiri kan berbicara soal kita harus memberikan kontribusi. Kontribusi itu bukan kita setuju dengan pemerintah, tetapi kita memberikan kritik tanda kita punya pemikiran karena kita adalah stakeholder dari bangsa ini. Kan? Dan cinta bangsa ini. Cinta bangsa ini. Cinta itu tidak selalu iya. Saya cinta Bang Jondro, saya harus katakan kebenaran buat Bang Jondro supaya Bang Jondro tidak jatuh, kan itu cinta. Kalau saya cinta, Bang Jondro buat apa saya kemudian saya iya? No. Saya harus berani mengatakan tidak. Kalau itu mencelakakan Bang Jondro nanti. Termasuk untuk bangsa ini juga. Kritik dari para cendekiawan itu sebenarnya itu adalah vitamin untuk pemerintah. Lebih baik ke depan. Jangan tutup telinga dari kritik, Bang. Bahaya kita. Nah, bisa. Begitu, Bang ya? Iya. Bang Wim, yang setahu saya, beberapa kali ada pertemuan di gedung LPMI ya. Ya. Abang sebagai tokoh seniornya di situ. Pertemuan dengan intelektual muda ya, dari Perkantas, Gamki, Jaringan 2 Pemuda, LPMI, dan ada beberapa lagi. Boleh tahu, Bang, apa waktu itu sebenarnya yang dibicarakan? Atau katakanlah digumuli tentang situasi bangsa dan negara di situ. Abang bisa berbagi? Iya. Kami bertemu di gedung LPMI itu, waktu itu yang hadir lebih dari 50 organisasi, walaupun diinisiasi oleh 5 lembaga tadi, dari LPMI, Perkantas, Gamki, TCI, dan Jaringan 2 Pemuda Nasional. Dan ini intelektual kampus ya? Intelektual muda semua nih, baik gereja maupun dari kampus. Nah, ditambah lagi diundang sekitar lebih dari 50 organisasi pemuda yang lain dan berkumpul bersama-sama di LPMI. Dan yang dibicarakan bagaimana kita bisa menghasilkan 5.000 pemimpin yang berintegritas. 5.000 pemimpin seperti Daniel, Yusuf, Esther. Itu didiskusikan bersama-sama. Kontribusi dari LPMI apa, kontribusi dari Perkantas apa, kontribusi dari TCI apa, kontribusi dari Gamki apa, kontribusi dari Jaringan, supaya menghasilkan 5.000 pemimpin ini. Kalau ada 5.000 pemimpin ke depan itu seperti Daniel, Yusuf, dan Esther, dampaknya kan besar sekali itu. Itu pertemuan itu menghasilkan itu kesepakatan. Dengan kata lain, kita memang mengalami krisis kepemimpinan dengan bangsa ini. Bukan saya krisis kepemimpinan, Bang, tapi kalau ada 5.000 pemimpin seperti itu, kan pemimpin itu mereka tidak korupsi. Mereka tidak melakukan sewenang-wenangan. Itu kalau kita menghasilkan pemimpin seperti itu, kan ke depan bangsa kita ini akan jadi luar biasa. Untuk mencapai Indonesia Emas 2045 itu, Bang. Kan kita harus menghasilkan pemimpin-pemimpin yang berkarakter seperti itu. Itu pertemuan para organisasi pemuda itu di situ. Jadi dengan kata lain, intelektual muda Kristen juga sudah memikirkan jauh ke depan untuk masa depan bangsa ini. Betul, Bang. Jadi di tahun 2045 kita harus menghasilkan 5.000 pemimpin. Seperti Daniel, Yusuf, dan Esther. Sebentar, yang Bang. Punya integritas. Mungkin supaya para pemirsa Narwastu juga tahu tentang karakter yang 3 tokoh Alkitab ini. Daniel, Yusuf, dan Esther. Iya. Boleh Abang jelaskan soal
karakter ketiga tokoh Alkitab ini? Yusuf itu seorang yang luar biasa kerja keras, punya dampak besar. Dia mulai dari proses dengan dia dibuang ke dalam sumur oleh saudara-saudaranya, dia dijual ke apalagi namanya ke Mesir, dia dijual ke Potifar, lalu kemudian dia berhadapan di rumah Potifar dengan istrinya Potifar, dia kemudian dimasukkan penjara, lalu kemudian akhirnya dia jadi Perdana Menteri di Mesir. Kata kuncinya Bang, dia menjaga integritas. Dia tidak terpengaruh dengan istrinya Potifar, dia tidak terpengaruh dengan saudara-saudara, dia tetap saja dekat dengan Tuhan. Dia menjaga. Waktu istri Potifar mengatakan, Yusuf mari tidur dengan saya. Dia bilang, bagaimana mungkin aku melakukan dosa besar ini terhadap Tuhan? Tidak. Jadi dia menjaga integritas. Daniel sama. Daniel disuruh makan dari santapan raja dan minum anggur dari minuman. Dia tidak mau menajiskan diri. Karena sebelum makanan itu dan minuman itu dikasih ke kasih ke raja, disesajenkan dulu kan. Dan itu najis dan dia tidak mau. Esther doa puasa selama 3 hari dan dia mengatakan seandainya aku mati biarlah aku mati. Tapi dia sungguh-sungguh komitmen untuk puasa, jaga kekudusan itu sangat penting. Dan dia tidak kompromi dengan dosa, Bang. Itu 3 tokoh itu. Makanya kalau kita menghasilkan 5.000 pemimpin seperti itu ke depan, itu akan berdampak yang besar. Bayangkan, Bang, gubernur tidak korupsi, semua hidup bagus, punya integritas, anggota dewan, kemudian menteri-menterinya, bupati-bupatinya seperti begitu. Kan dahsyat, Bang. Akan membawa dampak yang besar untuk bangsa ini. Seperti itu Bang Jodoh. Gitu ya. Ya. Bang Wim, situasi bangsa kita ini memang ini perlu kita gumuli bersama ya. Ada bahaya korupsi, bahaya hoax, ujaran-ujaran kebencian atau hate speech. Ya. Juga bahaya narkoba, intoleran, pengangguran, juga penegakan hukum yang masih terus kita perjuangkan bersama. Siap. Dengan situasi seperti ini. Apa misalnya sekiranya Pak Prabowo Subianto menonton podcast kita ini, apa yang Abang mau sampaikan ke beliau? Pak Prabowo sebagai anak bangsa, juga sebagai seorang pendeta, Bapak dengarlah seruan dan masukan dari orang lain. Bapak harus banyak dengar, jangan terlalu banyak bicara. Karena dengan banyak mendengar, Bapak akan dapat masukan-masukan yang baik. Kalau hanya Bapak bicara dan Bapak tidak mau mendengar, akibatnya ada banyak kesalahan yang dibuat. Itu poinnya, kalau suara saya seperti itu, Bang. Dengarlah para cendekiawan. Dengarlah para orang-orang yang mengasihi Bapak, walaupun dengan cara yang berbeda. Mengasihi Bapak itu tidak hanya mengiyakan semua yang Bapak katakan, tidak. Tapi mereka mengasihi Bapak, yaitu mereka berikan masukan. Dan dengarlah itu. Ada tokoh-tokoh yang sangat mengasihi Bapak dengan cara yang sangat berbeda. Yang tadi saya bilang kan, Pak, ketika kita mengasihi, kita tidak harus mengasihi dan kita mengiyakan segala sesuatu yang dikatakan orang yang kita kasihi. Tetapi justru kita berikan masukan supaya dia lebih bagus ke depan. Kalau Bapak dengar podcast kami dari majalah Narwastu, saya minta itu satu lagi. Bapak dengar masukan dari orang lain. Jangan mendengar hanya dari satu orang. Itu poin penting. Begitu ya. Karena itu memperkaya. Ya. Kembali lagi soal pertemuan tokoh-tokoh muda Kristen atau intelektual muda kampus yang tadi, Bang. Iya. Lalu sekarang apa solusi yang ditawarkan? Apakah bentuk berupa ada rekomendasi? Karena setahu saya waktu itu ada narasumber yang diundang waktu itu Wakil Menko ya, Pak Prof. Otto Hasibuan waktu itu ya. Betul. Boleh tahu apa yang disampaikan ke beliau waktu itu? Pak Otto mendengar tentang tujuan itu, menghasilkan 5.000 pemimpin itu. Dan kami di meja di kantor LPM itu kan bicara dengan beliau. Sebentar, bagaimana respon beliau? Sangat positif. Sangat positif itu Pak Otto. Dia bangga karena ada generasi muda Kristen berpikir sampai selevel itu. Oh, tidak pernah berpikir bahwa sudah dipikirkan sejauh itu? Dia bangga dengan pertemuan itu dan dia bilang, ini bagus banget. Karena generasi muda Kristen mulai berpikir tentang menghasilkan pemimpin yang berintegritas dan berkarakter seperti itu. Daniel, Yusuf, dan Esther itu. Dan dia sangat senang.
pada prinsipnya dia sangat mendukung hal itu, Prof. Otto Hasibuan. Nah, tinggal follow up-nya dengan beliau karena komunikasi jalan terus kan, Bang. Nah, masing-masing lembaga itu mempersiapkan generasi, mempersiapkan kadernya untuk menghasilkan 5.000 pemimpin tadi itu. Gitu ya. Iya. Ya. Berikutnya, Bang Pendeta Wim, ya, kita tahu situasi bangsa kita ini masih perlu harus kita gumuli, kita perjuangkan dan juga kita doakan. Iya. Tadi Abang bilang para intelektual, para cendekiawan perlu berbuat sesuatu, tidak hanya mengkritik, tidak hanya menyalahkan pemerintah, tapi ada juga solusi yang ditawarkan. Wakil rakyat yang di Senayan juga kan sebenarnya kaum intelektual. Dan ada banyak juga intelektual kita di ormas-ormas, apakah itu ormas berbasis nasionalis atau berbasis gerejawi banyak. Apa yang Abang mau harapkan kepada mereka? Harapan saya pertama dulu untuk para intelektual Kristen di pemerintah, jangan diam saja. Mereka punya kesempatan untuk berbicara dengan Pak Presiden. Ya, berbicara dengan Pak Presiden. Karena itu mereka harus datang dengan sikap lemah lembut dan kerendah hati untuk berbicara dengan beliau kepada Pak Presiden, menyuarakan hati nurani rakyat itu. Jadi jangan jadi orang yang hanya tepuk tangan ketika beliau berpidato, jangan. Tapi harus kritis tentang apa yang beliau sampaikan dan tolong beliau menyampaikan hati nurani itu, menyampaikan isi hati rakyat itu. Bahwa rakyat sedang menderita gitu loh, Bang. Rakyat sedang menderita karena kebijakan-kebijakan yang populis, tapi tidak menyentuh kebutuhan rakyat, tidak. Kalau tadi Abang sempat singgung soal MBG misalnya, suara saya dari sini dan suara Abang juga misalnya, kasih saja uang itu ke ibunya, keluarganya, dan biarlah mamanya itu kan tahu memberikan yang bergizi untuk anaknya. Dan pemerintah berikan pekerjaan bagi bapaknya supaya dapat makanan itu. Jadi bagian daripada tanggung jawab keluarga jangan diambil oleh pemerintah. Itu enggak boleh. Itu yang jadi masalah di situ. Kalau saya sebagai seorang intelektual, saya berpikir kritis, ini bukan program membantu memberikan makan ini, bukan. Memberi makan anak Indonesia itu bukan tanggung jawab pemerintah. Itu tanggung jawab orang tua. Pemerintah siapkan pekerjaan, lapangan kerja, supaya orang tua bisa memberi makan kepada anaknya. Jangan pemerintah langsung ambil alih tanggung jawab orang tua, itu jadi serba susah. Makanya tata kelolanya jadi tidak beres, kalau sesuatu tidak beres karena salah langkahnya itu. Akhirnya jadi ladang korupsi. Dengan kata lain, ini tujuannya mulia, cuman implementasinya kurang tepat saat ini. Bang, saya mau di satu sisi ini saya memuji Pak Prabowo. Dia punya tujuan mulia, memberi makan. Tapi caranya, tata kelolanya yang tidak bagus. Saya kutip satu profesor di podcast itu, memberi makan ini bagi mereka yang di daerah 3T kan, terluar, terpinggirkan, apalagi 1T yang ketiga itu, daerah-daerah terluar kan, yang termarginalisasi kan, itu yang mereka butuhkan. Jakarta mana mereka butuh, Mbak. Jadi bisa menghemat uang kan Pak Prabowo punya kemauan itu supaya terjadi efisiensi kan. Nah, efisiensi jangan kasih keluar uang sebanyak itu. Kalau ditata dengan baik, barangkali nggak sampai 10 triliun kok untuk makan bergizi gratis ini. Ngapain harus sampai habis 325 triliun per tahun? Wah, gimana? Gitu ya. Habis, Bang. Itu tanggung jawab orang tua, Bang. Kalau saya, tanggung jawab orang tua, kasih saja tanggung jawab orang tua kepada orang tua. Tanggung jawab pemerintah ialah berikanlah orang tua itu pekerjaan, buka lapangan kerja supaya mereka bisa membiayai makan anak-anaknya. Dan Bang, orang tua lebih tahu makanan bergizi kepada anaknya daripada siapapun juga. Gitu. Itu poin. Oke. Yang terakhir, Bang Wim. Kita mencintai bangsa ini. Iya. 81 tahun Indonesia merdeka. Iya. Bangsa ini bisa tetap utuh. Banyak yang menyampaikan testimoni kesaksian karena ada orang Kristen juga yang berdoa untuk bangsa ini. Betul. Ini Indonesia sangat beda dengan Uni Soviet ya, yang terpecah belah karena ideologinya itu beda dengan kita yang kita punya Pancasila. Pancasila ini diyakini banyak orang anugerah atau keajaiban dari Tuhan untuk Indonesia sehingga Betul. bangsa kita ini tetap utuh. Betul.
dengan situasi kita sekarang, apa harapan Abang kepada para pimpinan gereja, jemaat Kristen yang saat ini juga berharap ya Indonesia baik-baik saja, mereka juga berdoa, apa yang mau Abang sampaikan? Kalau saya Bang, harapan saya adalah saya lebih senang mengatakan Indonesia abadi, NKRI abadi, bukan NKRI harga mati. Saya agak beda sedikit itu. Saya tidak terlalu yakin dengan istilah NKRI harga mati, tidak. Tapi saya lebih suka NKRI abadi. Ya. Karena apa? Harga mati itu kita berbicara tentang apa? Saya agak lupa itu istilahnya. Tapi kalau kita bicara NKRI harga mati itu transaksional sifatnya. Gitu ya. Ya. Bang Jono kasih apa, saya kasih apa. Itu transaksi. Saya dapat apa dari Bang Jono, Bang Jono. Dan sebenarnya nggak ada ketulusan di situ ya? Nggak ada. Kalau NKRI abadi, kita semua berjuang sama-sama supaya ini tetap abadi gitu. Sampai kapanpun. Nah, makanya saya setuju Pancasila menjadi salah satu anugerah kan. Karena kalau saya, ya supaya NKRI itu abadi gitu loh. Sampai keturunan kita pun, sampai kapanpun. Gitu harusnya kan. Kalau harga mati kan transaksional, nanti bisa pecah loh kalau hanya sekedar harga mati kan. Lah harga mati menurut siapa? Kan akhirnya begitu. Kalau abadi itu kan bahasa yang sangat pas. Sehingga kita sungguh, oh iya, abadi dalam hati saya. Sampai kapanpun tetap NKRI. Harga mati, kalau itu perang soalnya bicara itu kalau harga mati itu. Dan itu doa kita. Nah, doa kita NKRI abadi. Saya katakan tadi awal kan ada pengharapan, Bang. Mengapa saya bilang awal tadi ada pengharapan? Karena kita masih punya Tuhan Yesus. Kalau kita semua sepakat berdoa dan Tuhan Yesus berkenan, tidak ada yang mustahil, kita ada perubahan. Ada perubahan terjadi. Tapi kalau kita kemudian pesimis, ya masing-masing orang bisa bilang itu hak saya juga, tidak apa-apa. Tapi kan kita tidak kemudian lalu tidak berikan kontribusi. Tetap kita berikan kontribusi yang terbaik untuk bangsa ini, walaupun situasi seperti itu. Tetap kita cinta presiden kita, walaupun kita harus juga kasih masukan sama beliau. Jangan kita benci juga, Bang. Nggak bisa. Karena kita sudah pilih beliau, kan? Ya. Itu harus konsisten. Nah, kalau nanti kita mau tidak lagi, ya nanti tanggal 2029 lagi. Kita pilih orang lagi, itu urusan lagi. Tapi supaya bangsa ini tidak hancur-hancuran, harus ada semua menahan diri dari hal itu. Ya. Kalaupun Abang katakan tadi ini tanda-tanda orang sudah di mall saya sudah bangun apa itu? Pagar tinggi-tinggi. Suasana sudah sangat mencekam. Ya, kita tetap masih punya pengharapan. Sebagai anak Tuhan terutama, kita punya pengharapan bahwa Tuhan sedang bekerja dalam segala situasi. Situasi sesulit apapun, Bang, Tuhan tetap bekerja. Paling tidak dia bekerja dalam hidup kita untuk tetap berharap kepada dia. Gitu, Bang. Berharap dia. Itu poin. Para sahabat Narwastu, luar biasa ya, paparan, pemikiran, dan harapan dari seorang figur Pancasilais, seorang cendekiawan yang juga tokoh senior di Lembaga Pelayanan Mahasiswa Indonesia, Bapak Pendeta Dr. Andus William Wairata, Magister Teologia. Ada tadi banyak harapan yang disampaikan kepada para tokoh-tokoh bangsa ini, juga kepada warga gereja dan pimpinan gereja, terutama kaum intelektual, supaya ikut bersuara, berdoa, dan memberikan solusi untuk bangsa kita yang sudah merdeka 81 tahun merdeka ini. Bang Wim, terima kasih ya, sudah memberikan waktu kita bisa berbagi pada kesempatan hari ini. Sama-sama, Pak. Ya, para sahabat Narwastu, akhirnya kami sampaikan, ya, mari kita syukuri Hari Kemerdekaan Indonesia ke-81 tahun. Kiranya bangsa ini terus dilindungi Tuhan, diberkati Tuhan, dan kita senantiasa bersuka cita, mensyukuri bangsa kita yang majemuk ini, dan kita masih bisa memberikan harapan dan doa kepada para tokoh-tokoh bangsa kita. Kami undur diri, shalom, salam sehat, salam kasih Narwatu, salam Pancasila, dan Tuhan memberkati Indonesia. Amin.